Kudus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau adalah Guru yang agung, biar Engkau yang mewahyukan apa yang menjadi isi hati Bapa di tengah-tengah kami. Kalau bukan Roh-Mu yang kudus yang mengajar, mustahil kami bisa memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bantu hamba-Mu untuk bisa menjelaskan dengan kata-kata yang dapat dimengerti. Biar kemuliaan Tuhan saja yang boleh ada di tengah-tengah kami semua. Terima kasih. Kami membuka hati kami, menyediakan tanah hati kami seperti tanah yang subur, supaya benih kebenaran firman-Mu boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat yang percaya sama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Thank you, praise and worship team. Ada yang tahu hari ini hari apa? Hari Minggu, ya semua juga tahu Minggu. Ya, tapi dalam kalender gereja itu hari ini hari apa? Hari apa? Pentakosta, betul. So, saya akan sharing tentang Pentakosta. Saudara harus fokus sebab saya akan kasih tahu apa itu Pentakosta bagi kita. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, apa yang ada dalam benak saudara ketika saudara mendengar kata Pentakosta? Apa yang ada dalam benak saudara? Roh Kudus, kuasa, bahasa roh, mujizat, api, atau apa? Oke. Kita buka Alkitab kita dulu, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Penting untuk saya menjelaskan dulu apa itu Pentakosta. Ya. Sebab kalau kita tidak punya dasar berpikir yang benar, kita akan kehilangan makna yang terpenting dari Pentakosta itu sendiri. Ya. Jadi supaya saudara tahu, Pentakosta itu bukan sekedar soal bahasa roh, kuasa, denominasi. Gerejanya gereja apa? Pentakosta. Enggak, bukan itu, bukan. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, ini berkumpulnya di mana? Nah, catatan pinggir sejarah berkata ini berkumpul di Maria, ibunya Markus. Wah, ini penjelasannya panjang, saudara ya. Tapi saya kasih tahu satu tempat aja. Ini adalah tempat yang sama di mana Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir sebelum ia disalibkan, ia diserahkan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Pentakosta, ya, Pentakosta bukan Pantekosta. Pentakosta, Penta itu ke-50. Pentakosta adalah hari yang ke-50. Nah, orang Yahudi itu punya 3 perayaan yang paling besar, di mana sebisa mungkin mereka akan pulang ke Yerusalem. Ya, mereka akan aliyah kapitulina. Aliyah itu artinya naik. Ya, jadi kalau saudara kita bilang naik haji, nah saudara harus tahu, itu sebenarnya istilah itu pertama justru dipakai oleh orang-orang Yahudi. Sebab Yerusalem itu adanya di atas bukit, makanya kalau pulang ke Yerusalem namanya aliyah kapitulina. Ya. Nah, ya entah gimana istilah itu dipakai, tapi kita tidak menggunakan kata naik pendeta ya, enggak ya. Kalau saudara mau ziarah ke Yerusalem ya silakan ya. Kita doakan supaya tahun depan kita bisa pergi sama-sama. Oke. Nah, orang-orang Israel itu punya 3 hari raya besar di mana mereka sebisa mungkin merayakannya pulang ke Yerusalem. Yang pertama adalah Paskah. Paskah, Pesyak. Nah, kalau Paskahnya orang Kristen merayakan kebangkitan, ya, mereka merayakan ketika anak-anak sulung Israel dilewatkan. Ketika anak-anak sulung Mesir dibunuh, itu tulah yang ke-10, anak-anak Israel dilewati, makanya Passover.
Pesach. Dalam bahasa Inggrisnya itu kita kenal dengan Easter. Nah itu juga ada sejarahnya ya. Kalau orang ada yang bilang, ini kadang-kadang teolog-teolog barat itu yang munculnya ribuan tahun kemudian entah bilang Easter itu berasal dari penyembahan kepada dewa Ishtar. Loh, nama mirip itu belum tentu ada hubungan. Itu kan sama aja. Jangan bilang Naruto dari Jepang itu pasti ada hubungan sama si Naruto dari Solo. Nggak ada hubungan. Kebetulan aja mirip namanya ya. Jadi jangan semuanya tuh dihubung-hubungkan. Itu nggak ada hubungan ya. Easter pun itu punya ceritanya, tapi kita nggak lagi cerita itu. Nah, yang kedua itu hari raya Pentakosta yang dirayakan atau Chag Shavuot. Nah, ini yang nanti saya akan jelaskan. Yang ketiga, Sukkot, Pondok Daun. Nah, hari raya Sukkot, Pondok Daun. Mereka di hari raya Pondok Daun, mereka akan tidur di kemah-kemah, akan tinggal di kemah-kemah. Kenapa? Mereka mengingat pengembaraan mereka di padang gurun. Jadi khusus hari raya Sukkot, mereka akan tidur di kemah-kemah. Nah, kita kembali sekarang, Pentakosta itu penting untuk kita tahu. Itu adalah hari ke-50. Dari mana hitungnya? 50 dari Paskah. Nah, itu yang dikenal dengan hari raya 7 mingguan, ya, 7 week festives. Nah, kita buka dulu Ulangan 16 ayat 10 sampai 12. Kita harus tahu dulu apa sih Pentakosta itu. Kalau saudara nggak tahu ini, entah saudara cuma pikir Pentakosta itu hari orang-orang Pentakosta patah-patahin bangku gitu ya. Enggak ya. Ini nih bukan soal kuasa buat patah-patahin bangku atau buat ketawa terbahak-bahak yang katanya holy laughter atau apa ya. Itu bisa aja ada, tapi kita harus tahu apa Pentakosta yang sebenarnya. Penting untuk kita tahu ini. Ulangan 16 ayat 10 sampai 12. Oke, kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan. Ini dia. Jadi habis 7 minggu, hari yang ke-50 itu Pentakosta. Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi ketika Pentakosta, mereka membawa persembahan sukarela. Apa itu sukarela? Willingly to surrender your possession to God. Jadi mereka membawa persembahan sesuai dengan berkat mereka masing-masing, ya, dengan tulus ikhlas. Ayat 11. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan. Jadi di hari itu mereka harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Perhatikan kata ini, diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Kalau Paskah orang Yahudi itu memperingati tulah yang ke-10 di mana anak-anak orang Israel Tuhan lalui, lalu kemudian kita tahu ceritanya Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir. Nah, tepat di hari yang ke-50, posisi mereka adanya di kaki Gunung Sinai. Dan apa yang terjadi? Saudara tahu apa yang terjadi di kaki Gunung Sinai itu? Bahwa Tuhan memberikan kepada mereka hukum. Ini yang saudara harus tahu. Bangsa Israel itu dulu bukan bangsa. Bangsa Israel itu ketika di Mesir, mereka belum jadi bangsa. Mereka hanya budak. Mereka menjadi bangsa setelah Tuhan berikan hukum kepada mereka. Kita lihat dulu sebentar. Dari perjanjian lama lagi ya. Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Penting untuk kita tahu ini. Oke. Ini lebih jelas. Ini nih settingnya kan sama ya. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang
jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu, lihat garis bawah ini, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi, ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, di hari yang ke-50, mereka ada di kaki Gunung Sinai, Tuhan berikan hukum untuk mereka. Kenapa? Tuhan punya rencana untuk mereka menjadi bangsa yang kudus. Tadi di ayat sebelumnya yang kita baca, untuk supaya namaku diam di sana, bukan di sini, bukan di kaki gunung, tapi di sana, di negeri perjanjian yang akan Tuhan berikan. Tapi Tuhan mau melatih Israel untuk mereka bisa hidup sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan. Tuhan kasih hukum kepada Musa, itu Keluaran 19 tadi, hukumnya dibawa turun, belum sempat dibacain, sudah dilanggar sama orang Israel. Memang mereka hebat banget dalam hal melanggar hukum itu. Ya, belum sempat dibacain, udah dilanggar. Tapi tetap rencana Tuhan adalah mereka harus menjadi bangsa yang kudus. Tuhan katakan ini, ya, kenapa? Supaya mereka ingat, dulu mereka bukan siapa-siapa, mereka hanya budak. Tapi Tuhanlah yang menolong mereka keluar dari Mesir. Dan hari Pentakosta itu dirayakan sebagai turunnya hukum untuk bangsa Israel. Kalau dulu mereka lawless, sekarang mereka lawful karena mereka punya hukum. Hati-hati dengan pengajaran yang sedang berkembang di seluruh dunia. Yang menjadikan hukum adalah musuh dari kasih karunia. Dengar baik ini, hukum tidak pernah menjadi musuh dari kasih karunia. Yes, our God is God of grace, but our God is God of law as well. Makanya Tuhan bilang gini, hukum yang tertinggi adalah kasih. Kasih pun hukum. Kita jangan mau diajarkan yang separuh-separuh, half truth only. Kesannya Tuhan cuma suka hubungan, tapi Tuhan tidak punya hukum. Enggak, ingat, dia bukan hanya penebus, dia juga raja, dia juga hakim. Dalam kerajaan pasti ada hukum. Bukankah hukum Taurat sudah dibatalkan? Nah, ini saudara harus ngerti. Ya. Tuhan Yesus berkata, dia menggenapi. Ya. Kenapa Yesus masih disunat? Yesus kan disunat, tapi kan saudara nggak ada wajib disunat. Apa sih yang Tuhan batalkan? Ini yang kita harus ngerti dulu. Saudara tidak perlu lagi disunat sebab peraturan-peraturan, rincian-rincian aplikasi seperti itu semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Bukannya berarti sekarang kalau disunat tidak boleh. Sunat dalam rangka kesehatan boleh. Tapi sunat dalam rangka keselamatan, ya kata Paulus sia-sia kematian Kristus di atas kayu salib. Yang Yesus batalkan adalah penerapan aplikasi yang sampai ada dikatakan 613 misvot itu. Jadi ya kalau zaman dulu itu kan dengan rincian yang detail, orang haid tidak boleh beribadah. Ya sekarang kan orang haid juga tetap boleh beribadah. Beribadah harus di mana, semuanya diatur sampai detail. Itu yang dibatalkan oleh Tuhan. Tapi nafas dari hukum Taurat yang adalah 10 hukum Tuhan itu enggak pernah dibatalkan. Sebab hukum Taurat adalah moralnya Tuhan sendiri. Loh iya, hukum Taurat itu moralnya Tuhan sendiri. Saudara boleh lihat, di semua hukum yang ada di dunia ini, sejak zaman dulu, sekalipun belum ada hukum Taurat, semua hukum akan setuju bahwa dilarang berzina, dilarang membunuh, dilarang mencuri. Karena ini memang the mother of the law. Hanya budak, ya, dengar baik ini, hanya budak yang berpikir bahwa tanpa hukum orang menjadi anarkis karena apapun yang saya mau saya perbuat, apapun yang saya anggap benar saya lakukan, semua terserah gue. Itu adalah cara berpikir budak. Jadi ketika Tuhan kasih hukum, Tuhan tuh mau ingetin sama bangsa Israel, dulu kamu budak.
Tapi sekarang aku mau menjadikan kamu bangsa yang kudus. Kamu bukan lagi budak. Kamu tidak lagi lawless. Kamu lawful sekarang. Oke. Nah, tujuan Tuhan tetap sama. Tuhan mau mereka jadi bangsa yang berhukum. Ya, nah. Yeremia 31 ayat 33. Tadi saya katakan bahwa ketika hukum diberikan, hukumnya aja belum dibacain, bangsa Israel sudah melanggar. Dan dalam sepanjang sejarah bangsa Israel always break the covenant with God. Selalu memutuskan perjanjian dengan Tuhan. Selalu memecahkan perjanjian dengan Tuhan. Mereka tidak menghargai perjanjian dengan Tuhan. Sampai 600 tahun sebelum Yesus datang, Tuhan nubuatkan ini. Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, lihat ini. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Rancangan Tuhan tidak pernah bergeser. Tuhan mau ada sebuah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan. Caranya gimana? Tuhan harus kasih hukum. Nah, kalau Pentakosta pada zaman dahulu, Tuhan kasih hukum itu di luar orang Israel, di luar bangsa itu, dan they break the covenant, maka sekarang Tuhan menubuatkan ada perjanjian yang baru itu dari 600 tahun sebelum Yesus datang. Dan 600 tahun kemudian Yesus datang, mati, bangkit, naik ke surga. Dan tepat di hari Pentakosta juga Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Itu artinya apa? Kalau dulu hukum ada di luar bangsa Israel, sekarang Tuhan berikan hukum itu di dalam kita. Pentakosta itu perayaan itu yang paling penting. Kalau orang Yahudi merayakan Pentakosta, hukum diberikan kepada bangsa itu supaya mereka berubah status. Jadi di kaki Gunung Sinai lah mereka berubah status dari budak menjadi sebuah bangsa. Sejak Tuhan berikan hukum. Dan peristiwa Pentakosta kita sedang merayakan bahwa Roh Kudus turun. Artinya apa? Tuhan ada di dalam kita. Hukum itu ada di dalam kita. Kalau dulu Tuhan berikan hukum di luar, sekarang hukum itu diinstal ke dalam kita. Maka makna Pentakosta yang pertama adalah kerajaan Allah mau bermanifestasi dalam kehidupan orang percaya. Jadi saudara jangan mikir kemana-mana dulu. Jangan mikir ini soal bahasa roh, soal mata-matain kursi. Tadi enggak, Pentakosta itu yang pertama. Tuhan mau kerajaan Allah termanifestasi dalam hidup kita. Kalau dulu hukum ditaruh di luar untuk menjadikan sebuah bangsa, they break the covenant. Sekarang Tuhan taruh hukum itu di dalam. Tuhan taruh hukum itu di dalam. Dan Tuhan mau, coba kita lihat sebentar, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Saya akan tunjukkan buat saudara. Jadi kita merayakan Pentakosta bahwa diberikannya Roh Kudus. Hukum itu ada di dalam kita. Ya. Tuhan mau masuk ke dalam hidup kita. Tuhan mau menguasai kita dari dalam keluar. Galatia 5 ayat 22.
Saya akan baca mulai dari sini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, orang stop sampai sini. Tunggu, ayatnya tidak berhenti sampai di sini. Coba lihat teman. Tidak ada hukum yang, ini kan kalimat negatif. Coba kalau saudara positifkan apa? Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini kan bentuk negatif. Coba kalau saudara positifkan apa? Semua hukum ada di sana. Loh iya kan? Coba lihat. Artinya apa? Semua hukum ada di sana. Ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, hukum ada di dalam kita. Sekarang tugas kita adalah memanifestasikan hukum itu keluar. Jadi cara berpikirnya jangan terbalik. Banyak orang Kristen itu terbalik. Selalu hukum sebab akibatnya tuh terbalik. Kita harus taat dulu baru kita diberkati. Itu sebab akibat yang terbalik. Kalau saudara baca Alkitab, Kejadian 1 ayat 20 ayat ke-28, berkat itu inisiatif Tuhan. Tanpa manusia minta pun, maka Allah memberkati mereka. Iya kan? Kita tuh suka terbalik-balik berpikir. Selalu kita pikir bahwa kita harus melakukan sesuatu dulu baru Tuhan mau melakukan sesuatu. Enggak. Ini juga sama. Ketika hari raya Pentakosta, itu adalah tanda Roh Kudus dicurahkan ke dalam hidup kita. Hukum sudah ada di dalam kita. Sekarang masalah gini, tugas kita adalah kita harus memanifestasikan hukum itu keluar. Caranya gimana? Nah ini persoalannya kan. Makanya Paulus tuh bilang, latihlah dirimu beribadah. Ini bukan latihan kebaktian, bukan. Karena kata yang dipakai di sana itu kan bukan latreo, bukan. Tapi kebaikan. Ya. Dikaiosune. Ya. Ini latihlah dirimu beribadah. Itu melatih buah roh keluar dalam hidup kita. Sebab itu semua ada di dalam saudara. Dan harusnya kita tidak sulit untuk melakukan itu. Sebab Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Nah, cara ngelatihnya gimana? Kan itu persoalannya. Saudara kalau latihan olahraga apapun lah ya. Mau tenis, mau bulu tangkis, mau basket, mau sepak bola. Apa yang dilatih? Satu, harus tahu tekniknya. Oke, kalau udah dikasih tahu tekniknya, emang bisa langsung? Nggak bisa. Harus dilatih apa? Namanya terus menerus. Ya, itu untuk apa? Muscle memory. Supaya ingat, kalau begini caranya tuh begini. Dan itu kalau misalnya tenis gitu, kenapa ada yang pakai pelatih sampai ratusan bola? Ke arah yang sama terus. Atau bulu tangkis juga sama. Itu kan yang dilatih adalah muscle memory. Sebab kita tahu teori, kita tahu teknik, itu tidak akan cukup. Kalau belum kita disuruh praktek. Itu kan istilahnya kalau dalam olahraga itu kan di drilling, dikasih misalnya. Kita paling kagak bisa tembakan 3 angka, ya dilatihnya akan, kalau pemain basket kita akan dilatih terus tembakan 3 angka terus. Sampai kita dapat feelingnya sendiri. Nah itu sama. Buah Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Tugas kita tinggal memanifestasikan itu keluar. Apa yang belum termanifestasi keluar? Kesabaran. Tuhan bisa drilling dengan kesabaran. Caranya gimana? Ya harus dikasih peristiwa-peristiwa yang bikin kita kagak sabar. Ya drillingnya tuh begitu. Supaya itu bisa dimanifestasikan keluar. Jadi semua buah roh, dengar baik ini, ada di dalam saudara. Tinggal bagaimana kita berlatih untuk hal tersebut dimanifestasikan keluar. Ketika kita mau berlatih, percayalah, apa yang belum keluar, itu yang akan didrilling sampai saudara mahir bisa mengeluarkan hal tersebut. Jadi Pentakosta buat kita yang pertama adalah kerajaan Allah mau termanifestasi dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya.
Kenapa Roh Kudus turun di hari Pentakosta? Tuhan mau bilang gini, the government of God dimulai dari dalam kita. Ketika Tuhan tinggal dalam kita. Zaman dulu, zaman perjanjian lama, orang mau kepenuhan Roh Kudus itu, semuanya temporal. Saudara boleh lihat, kita nggak ada waktu buat buka lagi. Ya. Tapi saudara bisa lihat, di zaman perjanjian lama, Roh Kudus atau Roh Allah tidak pernah menghinggapi seseorang secara permanen. Makanya Saul kelihatan seperti nabi, hanya sesaat aja. Tapi ada kabar baik buat kita semua, bahwa sekarang Roh Kudus tinggal di dalam kita secara permanen. Dan hukum itu ada di dalam kita. Kita hanya tinggal exercise keluar, sebab kerajaan Allah mau menguasai kita dari dalam. Jadi perayaan Pentakosta adalah perayaan kerajaan Allah hadir di bumi. Bukankah Yesus datang membawa Injil kerajaan? Dan untuk kerajaan hadir di bumi, Tuhan punya agent untuk menghadirkan itu. Itulah saudara dan saya, agen-agen kerajaan, duta-duta kerajaan Allah. Artinya apa? Latihlah memanifestasikan buah roh itu. Ingat tadi bangsa Israel dibawa ke padang gurun, tujuannya untuk memasyurkan nama Tuhan di sana, di negeri perjanjian. Tapi Tuhan latih dari sekarang. Tuhan latih dari padang gurun untuk mereka bisa hidup sebagai suatu bangsa. Saudara dan saya juga sama. Kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Kita akan hidup kekal di langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi sebuah bangsa yang kudus. Sementara kita tinggal di padang belantara dunia ini. Tuhan mau latih kita untuk hal itu. Latihannya dimulai dari sekarang. Dan Tuhan kasih dulu Roh Kudus. Tinggal dalam diri kita. Supaya Tuhan bisa menguasai kita dari dalam keluar. Pentakosta yang pertama, kerajaan Allah termanifestasi dalam hidup orang percaya. Yang kedua, Tuhan mau ambil alih hidup kita. Di ayat yang paling pertama kita baca, saudara ya. Di ayat yang paling pertama kita baca tadi, di Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai apa? Berkata-kata. Oke. Apa yang dikuasai pertama? Lidah. Lidah. Maka berkata-katalah mereka. Jadi ketika Tuhan mau ambil alih hidup seseorang, yang pertama Tuhan kuasai adalah lidah. Yakobus 3 ayat yang pertama dan kedua. Kenapa lidah? Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru. Sebab kita tahu sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jangan cepat-cepat mau ngajar. Pengajar itu berat, saudara. Pengajar itu berat. Akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Apa kata Alkitab? Ayat kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah apa? Orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. How to exercise. Bagaimana exercise supaya buah roh itu termanifestasi. Yang paling pertama kita latih adalah lidah. Kalau lidah kita bisa dikuasai sama Tuhan, seluruh anggota tubuh kita akan lebih mudah untuk ditaklukkan juga. Rupanya lidah ini yang memang paling berbahaya. Kalau zaman sekarang lidah plus jari. Ya jari itu kan lidahnya kita di sosmed. Sama aja. Ya, zaman sekarang lidah itu juga ada di jari. Tapi ini yang harus ditaklukkan. Apa tanda seseorang dibaptis Roh Kudus? Berkata-katalah mereka gitu. Itu kan sudah di luar. Apa yang di dalamnya? Tuhan ambil alih. Kerajaan Allah dulu memerintah dalam hidupnya. Itu tanda pertama seseorang dibaptis Roh Kudus. Kalau maka berkata-katalah mereka. Itu kan outcome yang sudah keluar. Tapi apa yang ada di dalam? Kerajaan Allah termanifestasi dulu. Dan kita mulai belajar
mengendalikan lidah kita. Tuhan mau kuasai, Tuhan mau ambil alih. Makanya hati-hati dengan ucapan kita. Apa yang keluar dari mulut kita harusnya kebenaran. Lidah adalah kunci kendali hidup. Kita semua di sini bisa dengan indah bernyanyi, tapi lidah itu, lidah yang sama bisa untuk memuji Tuhan, lidah yang sama bisa untuk mengutuk. Dengar ini, kalau kerajaan Allah mau termanifestasi dalam hidup kita, yuk kita belajar dari ini, lidah. Ketika kerajaan Allah termanifestasi dalam hidup kita, barulah kita bisa menggambarkan Tuhan dalam hidup kita. Bukankah manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan? Berarti yang punya tugas menggambarkan Tuhan, itu saudara dan saya. Makanya tadi lagu yang Lifehouse ciptakan, ya tadi lagu yang pertama, itu gimana? Sungguh besar, sungguh mulia. Terus apa? Yang setia, terus lihatkanmu, menggambarkanmu. Memang kita yang harus menggambarkan Tuhan. Memang kita yang harus menggambarkan Tuhan. Tapi yuk kita mau belajar mulai dari lidah. Oke. Yang terakhir, apa Pentakosta buat saya? Yaitu keberanian untuk menyaksikan Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita lihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Musik boleh maju ke depan semua. Kita udah mau selesai. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan apa? Menjadi saksi atau menjadi sakti? Saksi. Kita kan suka kalau ngeliat orang kayak sakti-sakti gitu. Ini penuh Roh Kudus. Enggak, jadi saksi. Bukan jadi sakti. Baca yang baik. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara tahu saksi itu berasal dari kata apa? Martus. Yang berarti jadi saksi. Tahu martus? Martus itu martir. Orang kalau dengar kata martir itu serem ya. Semua saksi itu pasti martir. Mati martir itu beda. Mati martir itu mati sebagai saksi. Tapi Tuhan mau kita semua jadi martir. Jadi saksinya Tuhan. Caranya gimana? Lewat menyatakan Tuhan lewat hidup kita. Dengan bagaimana? Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lanjut. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara mau jadi martus, mau jadi martir, caranya cuma ini doang. Lakukan, belajar taat segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Tadi kan jadikan semua bangsa murid dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Pemuritan itu apa sih? Pemuritan adalah belajar melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu pemuritan. A church without discipleship is a church without Christ. Gereja tanpa pemuritan adalah gereja tanpa Kristus. Makanya saya dorong, di Komsel itu ada persekutuan, ada fellowship, tapi ini yang gak boleh hilang. Bahwa di gereja itu bukan cuma tempat kita ibadah, nyanyi sama-sama, itu bagus. Itu sejak jemaat mula-mula juga melakukan hal tersebut. Jemaat mula-mula juga berkumpul tiap hari Minggu, merayakan kebangkitan Kristus. Mereka nyanyi bersama, dengar firman seperti kita. Tapi ada yang paling penting, bahwa mereka belajar melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa harus ada Komsel? Karena di situ komunitas yang saling menguatkan, saling mengingatkan untuk sama-sama belajar melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Itu pemuritan. Kalau kita mau jadi martus, kalau kita mau menyatakan Tuhan, kita tidak punya cara lain selain kita harus belajar melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan.
itu pemuritan. Martir dengan mati martir itu beda. Mati martir adalah menurut saya itu karunia terindah dan teristimewa. Saudara jangan, ini serem banget. Enggak, benar. Itu terindah dan teristimewa. Kenapa? Itu satu-satunya karunia yang cuma bisa dipakai sekali seumur hidup. Loh iya, orang berbahasa roh, bernubuat bisa berkali-kali. Tapi kalau karunia mati sebagai martir, itu cuma bisa satu kali. Saudara percaya nggak itu indah? Saudara jangan bilang, pastor ini kok jadi horor sih? Enggak horor, itu indah benar. Mau nggak bukti? Kisah Rasul 7 ayat 60, ayat yang terakhir. Siapa martir pertama dalam Alkitab yang mati sebagai martir? Tahu dong semua. Siapa? Stefanus. Coba lihat, 7:60. Sambil berlutut, nah tunggu sebentar. Sebelum ada di ayat ini, kalau di ayat atas-atasnya, saudara bisa melihat Stefanus diberikan izin oleh Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dia berkata dia melihat anak Allah berdiri di sebelah kanan Bapa. Nanti jangan bingung, Tuhannya orang Kristen berapa? Ya, nanti kita belajar pelan-pelan saudara ya. Tapi gini, orang yang mati martir itu diberikan izin untuk melihat kemuliaan Allah seperti Stefanus. Dan dijemput dalam kemuliaan. Saya waktu baca ayat ini, hati saya hancur. Coba lihat. Dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini kan sama seperti doa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi yang paling keren tuh ini. Dan dengan perkataan itu, apa? Meninggal aja. Saudara tahu kata meninggal yang dipakai itu apa? Kai mau. Kalau saudara punya Alkitab King James Version, ditulis apa situ? Coba lihat. Ada yang punya King James? Ada yang punya King James? Coba, boleh bantu saya? Apa? Fell asleep. Mati martir itu bukan dikatakan sebagai meninggal, tapi fell asleep, tidur dengan sangat tenang. Mati martir itu bukan mati yang menakutkan. Kita tidak tahu teknisnya, bagaimana Tuhan ambil Stefanus. Tapi yang jelas, Alkitab mencatat itu, saking tenangnya sampai dicatat sebagai maka tertidurlah Stefanus. Dia diizinkan melihat kemuliaan dan dia dijemput dalam kemuliaan. Mungkin saudara, Tuhan tidak tentukan untuk mati martir. Tapi pastikan kita semua adalah martir buat Tuhan yang mau menyatakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita bangkit berdiri, kita datang.